Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Suka Robot yang merupakan pelatihan terkait tentang robotik, coding ataupun programming, animasi, dan web design kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah dengan umur atau usia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum. Silakan sahabat Kebun Berkah apabila punya putra-putri yang berniat untuk belajar ataupun berlatih terkait hal tersebut, bisa mendaftarkan diri ke Suka Robot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di kota Sukabumi. Untuk yang di Bogor, sahabat Kebun Berkah bisa bermain di kantor kami di perumahan Jomas Riverview, Blok C10, Desa Jomas Rahayu, Kecamatan Jomas, Kabupaten Bogor. Atau bisa kontak admin ya. Insya Allah nomor admin akan kami share di deskripsi video ini. Dan apabila sahabat Kebun Berkah putra-putrinya berada di kota Sukabumi, silahkan juga bisa mendaftar di Sukabumi. Nomor adminnya juga sama ya, sahabat Kebun Berkah. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani maupun produk-produk para petani. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sebuah sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini akan diketahui, akan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program bisa diketahui oleh masyarakat, dan tentunya insya Allah akan bisa tepat sasaran. Dan channel Junediono Kebun Berkah ini sebagai channel resmi Kebun Berkah, dan Kebun Berkah sendiri merupakan suatu organisasi atau perkumpulan informal, tidak resmi ya, sahabat Kebun Berkah, yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang masih bekerja sebagai aparatur sipil negara maupun yang bukan aparatur sipil negara. Ada juga petani, baik secara individual ataupun yang sudah terbentuk di dalam kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas sahabat Kebun Berkah ya, dan ada juga peneliti. Alhamdulillah, sahabat Kebun Berkah silakan bisa mengkontak ya apabila ada permasalahan, terutama untuk daerah-daerah Kabupaten Bogor ya. Insya Allah penyuluh-penyuluh kami bisa membantu sahabat Kebun Berkah semua. Baik, sahabat Kebun Berkah, hari ini tanggal berapa ya? 17 Mei 2024. Kita meneruskan pembahasan terkait tentang cara mereklamasi hutan pasca tambang. Dan pada sore hari ini atau petang hari ini kita akan membahas bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat, dan kita sudah membahas bagian pertama terkait dengan persiapan lahan, bagian yang kedua terkait dengan penataan lahan, bagian yang ketiga terkait tentang pengendalian erosi dan sedimentasi, dan bagian yang akan kita bahas, bagian keempat adalah revegetasi. Baik sahabat Kebun Berkah, terkait tentang bagian keempat ini, revegetasi, terdiri dari beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah persiapan lapangan. Tahapan persiapan lapangan tentunya sangat ditentukan oleh kondisi tempat tumbuh yang dihasilkan dari kegiatan penataan lahan dan pengendalian erosi serta sedimentasi.
Pasca penataan lahan dan pengendalian erosi serta sedimentasi, keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang dapat dicapai dengan memadukan beberapa kegiatan seperti pengkondisian lahan yang akan ditanam, pemilihan jenis pohon yang cocok dengan keadaan wilayah, penerapan teknik silvikultur yang tepat ya, dan beberapa hal yang harus dipersiapkan di dalam persiapan lapangan untuk melakukan revegetasi. Yang pertama adalah pemilihan jenis pohon dan jenis tanaman penutup atau cover crops. Pemilihan jenis pohon menjadi bagian penting dalam kegiatan revegetasi. Kesalahan dalam pemilihan jenis pohon berdampak pada kegagalan revegetasi. Ada dua pendekatan yang umum dilakukan dalam menentukan jenis tanaman, yaitu pendekatan naturalisme dan eksperimentalis. Pendekatan naturalisme membandingkan antara kondisi ekologi habitat, jenis target, dan kondisi ekologi calon lokasi penanaman. Jika dua kondisi tersebut sesuai, tanaman dapat tumbuh kendati tidak optimal. Sementara pendekatan eksperimentalis menguji beberapa jenis target pada lahan yang akan ditanam dan memilih jenis yang tumbuh secara optimal. Selain pemilihan jenis pohon, pemilihan tanaman penutup tanah untuk menahan erosi secara vegetatif juga perlu dipertimbangkan. Jenis tanaman penutup biasanya dari kelompok Leguminosae, sehingga kita sering menyebutnya sebagai LCC, yaitu Legume Cover Crops, serta rumput-rumputan. Tanaman penutup tanah dari kelompok kacang-kacangan atau legum bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jenis ini bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang bermanfaat menangkap nitrogen dari udara dan mampu mengembalikan kesuburan tanah. Pemilihan jenis pohon dan tanaman penutup tanah juga perlu mempertimbangkan nilai ekonomis, ekologis, sosial, dan budaya masyarakat sekitar. Selain itu, penentuan jenis tanaman sebaiknya berdasarkan pada kriteria yang meliputi jenis pioner, jenis cepat tumbuh, tahan dari paparan matahari, menghasilkan seresah yang banyak, dan cepat terdekomposisi, serta sistem perakaran yang baik dan bersimbiosis dengan mikroorganisme tertentu, bersifat katalitik, mudah dan murah dalam perbanyakan, penanaman dan pemeliharaan, serta jenis-jenis pembentuk tegakan klimak ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pemilihan jenis tanaman penutup tanah atau cover crops. Tanaman penutup tanah dari jenis kacang-kacangan terdiri dari dua jenis ya, yaitu yang merambat dan perdu. Contoh jenis cover crop untuk jenis LCC ya, nanti kita bisa lihat sahabat kebun berkah. Beberapa jenis tanaman penutup tanah yang bernilai ekonomis seperti sorghum dan sereh wangi. Biji sorghum dapat digunakan sebagai bahan makanan, daunnya untuk pakan ternak, dan air perasan batangnya bisa diolah menjadi gula dan bioetanol. Sereh wangi dapat ditanam sebagai cover crop di area bekas tambang. Jenis ini tumbuh di lahan yang masam dan kering, tetapi tidak tahan genangan. Sereh wangi ditanam dengan jarak 0,5 kali 0,5 meter. Baik sahabat kebun berkah, ini adalah tabel jenis-jenis tanaman Leguminosae ya, LCC yang biasa disyaratkan untuk ditanam sebagai LCC ya. Ya, seperti jenis cover cropnya Calopo ya, nama ilmiahnya Calopogonium muconoides. Ini ditanam dalam bentuk jalur atau baris, titik-titik tanam atau secara total. Yang kedua adalah Centro atau CP, Centrosema pubescens. Ini ditanam dalam bentuk jalur atau baris ataupun titik-titik tanam atau secara total. Ketiga ada kudzu atau nama ilmiahnya Pueraria javanica. Ini bisa ditanam dalam bentuk jalur atau baris atau juga bisa titik-titik tanam ya, atau secara total. Yang keempat adalah Mucuna
Mucuna spp. Ini juga sama ya, bisa ditanam dalam bentuk jalur atau baris, titik-titik tanam atau secara total. Yang kelima adalah orok-orok. Nama ilmiahnya adalah Crotalaria juncea, Crotalaria incana, dan Crotalaria usaromoensis. Ini bisa ditanam dalam bentuk jalur atau baris, titik-titik tanam atau secara total. Yang keenam adalah Flamengia. Nama ilmiahnya adalah Flamengia congesta. Ini ditanam dalam bentuk jalur atau baris. Yang ketujuh adalah Deprosia. Nama ilmiahnya adalah Teprosia vogeli. Ini ditanam dalam bentuk jalur ataupun baris. Yang kedelapan adalah Kaliandra putih dan Kaliandra merah. Nama ilmiahnya adalah Kaliandra spp. Ini bisa ditanam dalam bentuk jalur ataupun baris ya. Dan bisa juga tanaman crops yang lain. Contoh jenis tanaman rumput-rumputan yang disarankan untuk revegetasi di lahan bekas tambang ya. Yang pertama adalah rumput bermuda. Nama ilmiahnya Cynodon dactylon. Ini ditanam dalam bentuk total ya. Yang kedua adalah rumput signal. Nama ilmiahnya adalah Brachyria documben. Ini ditanam dalam bentuk total. Yang ketiga adalah padi lading Oryza sativa, ditanam dalam bentuk total. Yang keempat adalah sereh wangi. Nama latinnya Cymbopogon nardus L. Ini ditanam di antara dua jalur pohon. Yang kelima adalah rumput gajah. Penesetum purpureum, ditanam di antara dua jalur pohon. Yang keenam adalah rumput vetiver. Nama latinnya Chrysopogon zizanioides. Ini ditanam di antara dua jalur pohon. Yang ketujuh adalah sorghum spp. Ini juga ditanam atau di antara dua jalur. Inilah sahabat kebun berkah contoh-contoh tanaman crops, baik dari jenis legum maupun dari rumput-rumputan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah pemilihan jenis pohon intoleran. Jenis pohon yang ditanam pada awal revegetasi dipilih dari kelompok pohon intoleran yang dapat tumbuh di tempat terbuka. Adapun contohnya misalkan adalah sengon laut, Parasientes falcataria, ada sengon puto, ada johar, ada saga merah, ada trembesi, Salmanea saman, ada cemara, Casuarina sp, eukaliptus, kayu putih, gelam, jabon merah, jabon putih, kenanga, makaranga, malotus, trema, biniwang laki, biniwang bini, gemelina, dan mungkin juga ada jenis pohon intoleran yang lainnya yang cepat tumbuh, yang bisa cocok ditanam di areal bekas tambang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun contoh jenis pohon intoleran berdaur panjang yang disarankan di dalam buku ini adalah jati Tectona grandis, mahoni Sweetenia macrophylla, ada sonokeling Dalbergia latifolia, ada laban Vitek pubescens, biti Vitek covasus, cendana, uru, matoa, kayu kuku, sungkai, tembesu, cempaka, bisbul, kenari, puspa, pinus atau tusam ya. Dan juga mungkin jenis pohon intoleran daur panjang lainnya yang cocok untuk dilakukan revegetasi di areal bekas tambang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pemilihan pohon yang ketiga atau pemilihan tanaman yang ketiga adalah pemilihan jenis pohon toleran. Jenis pohon toleran merupakan jenis pohon yang memerlukan naungan untuk penanamannya. Adapun contohnya yang direkomendasikan dalam buku ini
adalah meranti ya, Sorea SPP. Ini produknya ada yang kayu, ada getah, ada pun buah. Ada damar, ada eboni, gaharu, kapur, kruing, Tetrocarpus SPP, gimenyan, sterak, benzoin, merbau, nyatoh, rasa mala, saninten, ulin, kayu kuku, ataupun jenis-jenis pohon toleran lainnya yang memang cocok untuk dilakukan revegetasi di areal bekas tambang. Yang keempat di dalam memilih tanaman adalah pemilihan jenis pohon MPTS atau Multipurpose Tree Species atau penghasil hasil hutan bukan kayu atau HHBK. MPTS atau HHBK merupakan jenis pohon yang sengaja ditanam untuk menghasilkan lebih dari satu produk. Bisa kayunya, bisa getahnya, bisa buah, daun, bunga, dan lainnya. Beberapa jenis pohon MPTS yang dapat ditanam di lahan bekas tambang seperti kayu putih, Melaleuca kayu put, ada kenanga, ada durian lai ya, Duriocutejensis, ada nangka, ada mangga, rambutan, duku, cempedak, jengkol, petai, sagu, aren, jambu mete, jambu air, rotan, pala, mangga, manggis, melinjo, kemiri, picung ya, maupun jenis-jenis HHBK atau MPTS lainnya yang memang cocok untuk menjadi tanaman revegetasi pada areal bekas tambang. Yang kelima, sahabat kebun berkah, terkait dengan pemilihan tanaman, yaitu pemilihan jenis pohon lokal. Pemilihan jenis pohon lokal perlu juga dikombinasikan ya. Pemilihan tanaman ini ya perlu juga dikombinasikan dengan jenis pohon lokal yang ada di wilayah penambangan. Pohon lokal dapat dipilih dari jenis intoleran ataupun jenis cepat tumbuh, tahan terhadap paparan matahari, penghasil sersah yang banyak dan cepat terdekomposisi, memiliki sistem perakaran yang baik dan bersimbiosis dengan mikroorganisme tertentu, bersifat katalitik, mudah dan murah dalam perbanyakan, penanaman dan pemeliharaan, serta jenis-jenis pembentuk tegakan klimak. Upaya mengetahui jenis unggulan setempat dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan masyarakat sekitar tambang, akademisi, ataupun satuan kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat, ataupun Dinas Kehutanan setempat, atau dengan melakukan inventarisasi jenis pohon lokal sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang keenam di dalam pembelian tanaman adalah pemilihan jenis pohon tahan genangan. Lahan-lahan bekas tambang biasanya memiliki tekstur tanah yang berat, kandungan liat dan debu tinggi, sehingga air sulit meresap ke tanah dan menimbulkan genangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kegagalan revegetasi bekas tambang. Oleh karena itu perlu dipilih jenis-jenis pohon yang tahan terhadap genangan seperti kayu putih, gempol, bangkal, gelam, dan waru atau hibiscus sp. Inilah sahabat kebun berkah hal-hal yang terkait dengan pemilihan tanaman. Hal yang kedua di dalam persiapan pelaksanaan revegetasi adalah perbaikan kesuburan tanah ya. Umumnya lahan bekas tambang memang kurang subur serta rawan erosi dan longsor ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk perbaikan kondisi tanah atau ameliorasi tanah. Perbaikan kondisi tanah melalui pemberian mulsa, kompos, ataupun kapur dan pupuk ya. Kita bahas yang pertama, ameliorasi yang pertama adalah mulsa. Salah satu bentuk perbaikan kesuburan tanah termudah adalah menggunakan mulsa organik. Bentuk mulsa organik berupa penutup tanah atau lahan yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mati atau serat
jerami, ataupun pelapukan dari batang tanaman. Keuntungan mulsa organik antara lain menjaga kelembaban tanah, sehingga mikroba baik di dalam tanah dapat tumbuh dan berkembang, menghindari kekeringan tanah atau lahan secara cepat, memperbaiki fungsi tanah, mempertahankan unsur hara di dalam tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, serta mengundang banyak flora serta fauna tanah, seperti cacing, serangga tanah, bakteri, dan cendawan. Pemulsaan juga dapat mencegah erosi karena mulsa melindungi permukaan dari butir-butir hujan dan daya kikis aliran air. Contoh mulsa organik yang mudah ditemukan di lahan bekas tambang adalah cacahan biomasa dari land clearing. Yang kedua adalah pemberian kompos ya. Ameliorasi tanah yang kedua adalah pemberian kompos. Biasanya kondisi bekas tambang, miskin unsur hara dan kekurangan mikroorganisme tanah. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, lahan bekas tambang memerlukan tambahan bahan organik untuk membantu proses fisik, kimia, dan biologi yang bisa membantu pertumbuhan tanaman di lahan bekas tambang. Kompos merupakan bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, serta kotoran hewan yang telah melapuk. Ya, pemberian kompos ini merupakan langkah ameliorasi tanah yang kedua. Ameliorasi tanah yang ketiga adalah pemberian kapur. Tujuan terpenting pengapuran di lahan pasca tambang adalah untuk memberikan unsur kalsium. Jika kandungan kalsium di tanah lebih rendah dari kandungan magnesium, penyerapan kalsium pada pohon akan terhambat karena bersaing dengan magnesium yang berlebihan. Akibatnya, tanaman tidak dapat tumbuh secara maksimal. Dengan demikian, jenis kapur yang disarankan untuk lahan bekas tambang adalah kapur karbonat atau CaCO3. Pemberian kapur karbonat untuk perbaikan kesuburan tanah dilakukan jika pH tanah rendah atau bersifat asam. Kondisi tanah asam akan membuat pertumbuhan tanaman terganggu. Beberapa unsur hara tidak dapat diserap oleh tanaman karena ada reaksi kimia di dalam tanah yang mengikat atau membelenggu ion-ion dari unsur hara tersebut. Beberapa jenis kapur yang dapat menetralkan keasam tanah antara lain kapur oksida atau kapur tohor atau kapur sirih CaO, kapur hidroksida CaOH2, atau kapur karbonat CaCO3, atau dolomit CaMgCO3 dua kali. Biasanya dolomit dipakai untuk keperluan pertanian. Namun penggunaan dolomit di lahan bekas tambang harus dihindari karena memiliki unsur magnesium. Selain itu, pengapuran seyogianya dilakukan bersamaan dengan pemupukan. Karena kapur dapat bereaksi dengan pupuk N membentuk amoniak yang mudah menguap sehingga kedua tindakan tersebut menjadi tidak efektif. Pengapuran dapat dilakukan sebelum maupun setelah penanaman. Adapun tahapannya, yang pertama, tanah dicangkul dan dibersihkan dari rumput atau gulma. Yang kedua, kapur disebarkan secara merata ke seluruh permukaan lahan. Dan yang ketiga adalah pengapuran susulan, dilakukan dengan cara menaburkan kapur tipis-tipis dan merata lalu disiram sedikit demi sedikit hingga kapur larut ke dalam tanah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang keempat di dalam ameliorasi tanah adalah pemberian pupuk. Pada umumnya, lahan bekas tambang miskin hara, khususnya unsur N, P, dan K. Oleh karena itu, lahan perlu diberi pupuk untuk memacu pertumbuhan bibit pohon dan tanaman penutup tanah. Dosis pemupukan bervariasi di setiap lokasi penambangan, berkisar antara 100 sampai 250 gram per lubang tanam, atau mengikuti hasil analisis tanah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan langkah kedua dari revegetasi, tadi persiapan revegetasi ya. Yang kedua adalah
proses apa namanya terkait dengan pembibitan ya. Tadi terkait dengan persiapannya ya, sahabat kebun berkah. Yang kedua ini adalah pembibitan atau persemaian atau pengadaan bibit ya. Kita persiapan tadi, eh, terus keduanya adalah persemaian dan atau pengadaan bibit. Pengadaan bibit sangat penting untuk mendukung keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang ya. Tujuannya menyediakan bibit berkualitas dalam jumlah yang memadai. Ada 3 cara yang bisa dipilih dalam pengadaan bibit, yaitu pertama membeli bibit dari masyarakat ya. Yang kedua memproduksi sendiri di persemaian. Atau yang ketiga adalah kombinasi dari cara pertama dan kedua. Memproduksi sendiri, kalau kurang kita bisa membeli dari masyarakat atau dari para pengada. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, persemaian berfungsi sebagai sarana produksi bibit-bibit dari jenis lokal yang tidak tersedia secara komersil di pasaran ya. Tujuannya meningkatkan produktivitas hutan dengan jenis lokal non-komersial, pembinaan habitat satwa liar, konservasi, peningkatan populasi jenis langka dan terancam punah, penghasil HBK, dan untuk wisata edukasi masyarakat sekitar. Adapun beberapa tahapan di dalam pembuatan persemaian, yang pertama tentunya menyiapkan infrastruktur lokasi persemaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun lokasi persemaian yang baik adalah pemilihan lokasi persemaian. Syarat-syarat pemilihan lokasi persemaian, yang pertama kondisi lahan relatif datar dengan kemiringan 3-5%, bebas banjir, dan bebas angin kencang yang dapat merusak pertumbuhan semai. Yang kedua terkait tentang suplai air. Air tersedia dengan mudah dan sepanjang tahun ya, tidak tidak kurang lah. Yang ketiga, sebaiknya lokasi persemaian dekat dengan area penanaman atau pinggir lintasan angkutan agar memudahkan pengangkutan bibit dan pengawasan. Lokasi persemaian juga diusahakan di daerah yang mudah mendapat tenaga kerja. Hal yang keempat di dalam pemilihan lokasi, syarat-syaratnya yaitu adalah keadaan tanah harus subur dengan tekstur ringan serta bebas dari batu dan kerikil. Syarat yang kelima adalah iklim dan tinggi tempat dari permukaan laut disesuaikan dengan persyaratan tumbuh jenis yang akan disemaikan. Persyaratan lokasi persemaian yang keenam adalah tersedia vegetasi penutup karena merupakan indikator yang baik dari kesuburan dan berpengaruh pada besarnya biaya penyiapan lahan. Yang ketujuh adalah luas persemaian perlu dipertimbangkan karena terkait dengan penyediaan ruang untuk sarana dan prasarana serta tempat pertumbuhan semai yang dihasilkan. Pertimbangan lain adalah peningkatan produksi bibit di masa yang akan datang. Baik sahabat kebun berkah, setelah kita menentukan lokasi persemaian, maka langkah yang kedua di dalam hal persemaian yaitu penyiapan lahan persemaian. Perencanaan tata ruang di lokasi persemaian perlu dilakukan sebelum penyiapan lahan. Beberapa tahapan pekerjaan antara lain pengukuran luas, pemetaan, inventarisasi sarana dan prasarana yang akan dibangun, penggambaran layout persemaian, dan beberapa hal yang lain ya di dalam perencanaan ya. Setelah lokasi dan tata ruang persemaian ditetapkan, kegiatan selanjutnya adalah persiapan lapangan ya. Ada beberapa hal terkait dengan pekerjaan persiapan lapangan, yaitu pembuatan pagar, pembersihan dan perawatan area, pembuatan jalan persemaian. Yang keempat adalah penanaman pohon penahan angin, misalkan dengan jenis pohon yang dapat ditanam seperti flamboyan ataupun eukaliptus ya. Dan sahabat kebun berkah, hal yang ketiga di dalam persemaian ya, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana persemaian.
Ada beberapa sarana dan prasarana persemaian yang perlu dibangun, seperti area pengkecambahan. Area pengecambahan atau biasa disebut dengan bedeng tabur diberlakukan untuk proses pengecambahan bibit yang berasal dari biji. Biasanya area ini dibagi menjadi dua, yaitu area pengecambahan yang terbuka dan area pengecambahan yang butuh naungan atau sungkup. Tempat pengecambahan biasa terbuat dari bak-bak plastik yang bagian bawahnya dilubangi kemudian diisi media, atau bisa juga berupa guludan. Luas area pengecambahan disesuaikan dengan kapasitas produksi kecambah bibit yang akan dibesarkan atau ditanam pada area reklamasi. Sarana yang kedua adalah area bibit terbuka. Area pembibitan terbuka merupakan tempat pembibitan pohon sebelum ditanam ke area yang akan direklamasi. Area ini dibuat terbuka dan tanpa naungan ataupun terkena dengan sinar matahari langsung. Untuk mengaklimatisasi bibit sesuai dengan kondisi di lapangan. Biasanya area pembibitan ini digunakan untuk jenis bibit intoleran yang tahan terpapar sinar matahari langsung. Untuk penanaman bibit di area ini bisa ditanam langsung di tanah atau ditanam di pot-pot gantung ya. Untuk luas area disesuaikan dengan kapasitas produksi bibit yang akan ditanam pada area reklamasi. Sarana yang ketiga adalah area pembibitan dengan naungan. Sahabat kebun berkah, seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi bahwa tidak semua jenis bibit tanaman bisa tumbuh optimal jika terpapar sinar matahari langsung. Ada juga bibit-bibit yang harus dinaungi ya, maka kita perlu area pembibitan yang memang dinaungi ya. Sarana yang keempat adalah instalasi sistem irigasi dan sistem penyiraman. Inilah sahabat kebun berkah, beberapa sarpras ya. Tentunya juga ada sarpas-sarpas yang lain, seperti jaringan jalan persemaian ya. Mungkin juga ada gedung ya, ada gudang, sarana, ada gudang untuk misalkan media, dan mungkin prasarana-prasarana lainnya ya, untuk penyimpanan stok benih, ada penyimpanan pupuk, ada penyimpanan kompos, pestisida, ataupun gedung-gedung peralatan persemian lainnya. Bisa juga mes, pekerja, ataupun kantor ya, sahabat kebun berkah. Hal yang kedua di dalam persiapan pembibitan tadi, kita sudah mempersiapkan sarana prasarananya dan sebagainya tadi, maka hal yang kedua adalah produksi bibit. Produksi bibit di persemaian bisa dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Untuk generatif tentunya bisa menggunakan biji ya, sahabat kebun berkah. Untuk perkembangbiakan generatif ataupun cara produksi bibit secara generatif, ini langkahnya yang pertama, benih atau biji ya. Hal yang berkaitan dengan benih atau biji adalah penanganan benih atau biji. Normalnya, benih atau biji yang dikumpulkan dari pohon induk atau dibeli langsung di semai, namun akan tetapi terkadang benih perlu disimpan dalam waktu tertentu. Setiap jenis benih ataupun biji mempunyai masa dormansi yang berbeda dan akan mempengaruhi viabilitasnya. Benih atau biji memiliki dua karakter penting, yaitu benih ortodok dan benih rekalsitran. Benih ortodok dapat disimpan dalam waktu yang lama dan memiliki dormansi tinggi, sedangkan benih rekalsitran tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Adapun ciri-ciri benih ortodok antara lain berkulit keras dan tebal serta perlu perlakuan khusus skarifikasi saat akan dikecambahkan. Sebaliknya, ciri-ciri benih rekalsitran adalah berkulit lunak, tipis, dan cepat berkecambah. Perlakuan benih ortodok diperlukan untuk pematahan dormansi, misalkan beberapa cara untuk mematahkan dormansi seperti
stratifikasi ya, misalkan dengan rendaman air maupun dengan kimia ya, atau air dingin ataupun air panas ya, sahabat kebun berkah. Setelah kita mengetahui benih ataupun biji, maka yang kedua adalah pengkecambahan atau germinasi. Proses pengecambahan benih perlu memperhitungkan persediaan air atau dilakukan pada musim hujan. Jika waktu germinasi 3 bulan, pengecambahan benih dilakukan 3 bulan sebelum musim hujan. Ada beberapa teknik pemetaan dormansi ya. Nah, untuk pohon kehutanan seperti stratifikasi, ini dengan perendaman, katakanlah ini adalah gemelina, mahoni, ada skarifikasi, misalkan ulin, merbau, kemiri, dan jenis lainnya. Dengan perendaman air panas, seperti sengon, sengon buto, trembesi, saga, ada perendaman dengan asam sulfat seperti jati ya. Ini cara-cara yang digunakan untuk mematahkan dormansi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang ketiga dari pengadaan benih atau bibit ya, penyiapan kecambah atau transplant, penyapihan kecambah atau transplanting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyapian. Pertama adalah waktu bervariasi tergantung jenis. Ada yang 3-5 minggu setelah kecambah atau setelah terbentuk 2 atau 3 pasang daun. Kurang atau lebih dari waktu tersebut akan berisiko pada kematian kecambah. Yang kedua, pastikan bahwa kecambah dalam kondisi sehat dan segar, kemudian disiram secara merata sehari sebelum pemindahan. Yang ketiga adalah sebaiknya pemindahan kecambah tidak mengganggu atau merusak perakaran dan batang. Yang keempat, media untuk penyapian kecambah berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 2:1. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah beberapa hal yang dilakukan untuk penyapihan kecambah. Ada yang kedua terkait dengan pengadaan bibit, tadi dengan biji atau dengan benih. Yang kedua adalah anakan alam ya. Benih atau bibit jenis-jenis pohon lokal jarang tersedia secara komersil. Oleh karena itu, bibit dapat diambil dari hutan-hutan alam di area konsensi yang dimiliki perusahaan pertambangan. Masa pembungaan dan panen buah jenis-jenis pohon lokal umumnya tidak diketahui. Alternatifnya, anakan alam yang tumbuh di lantai hutan di sekitar pohon induknya dapat digunakan. Pengambilan anakan alam dapat dilakukan dengan cara cabutan jika tidak mengikutkan tanah di sekeliling perakaran, dan cara putaran jika mengikutkan tanah di sekitar perakaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produksi bibit dari anakan alam, yaitu sumber pengambilan bibit. Sumber pengambilan bibit sebaiknya dari anakan alam yang berasal dari banyak pohon induk, agar variasi genetiknya tidak tinggi sekaligus untuk menjaga bibit dari kerentanan serangan hama atau penyakit akibat homogenitas. Yang kedua, penentuan waktu pengambilan bibit. Pengambilan bibit dilakukan pada pagi hari sampai pukul 11, dilaksanakan 2-3 bulan sebelum waktu tanam untuk memberikan waktu yang cukup bagi anakan alam untuk beradaptasi dan tumbuh di polybag. Hal yang ketiga di dalam pengambilan bibit di alam yaitu pemilihan dan pengambilan anakan alam yang baik ya. Bibit yang diambil adalah anakan dengan tinggi kurang dari 30 cm. Bibit berukuran tinggi 5-10 cm memiliki peluang hidup lebih tinggi di persemaian dibanding dengan bibit yang sudah berukuran lebih besar karena lebih siap untuk ditanam dalam polybag ya. Jadi harus hati-hati ya sahabat kebun berkah di dalam pengambilan ataupun pemilihan anakan alam yang baik ya. Yang baik itu dicabut ketika bibit anakan tingginya kurang dari 30 cm ya sahabat kebun berkah. Yang keempat adalah pengangkutan anakan alam ke lokasi persemaian.
Yang kelima, perlakuan atau penanganan anakan alam di persemaian. Cabutan anakan alam ditanam di media sapi yang telah disiapkan. Jika terlalu panjang atau bengkok, agar dapat dipotong, disisakan minimal 5 cm agar mudah ditanam pada media. Cabutan anakan alam yang sudah berdaun banyak harus dilakukan pengurangan jumlah daunnya setengah atau sepertiga bagian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita juga menjelaskan bahwa teknik pengambilan anakan alam ada yang putaran maupun ada yang cabutan ya. Kita bahas satu persatu yaitu yang putaran. Pengambilan anakan alam secara putaran hampir sama dengan pengambilan secara cabutan, tetapi dengan mengikutkan tanah yang menempel di perakaran. Setelah dilakukan pembongkaran, tanah yang menempel di perakaran dipadatkan sehingga tetap menyatu dengan akar. Ya, tadi kalau cabutan tidak mengikutkan tanah ya, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi beberapa teknik pembibitan, ada dari biji, ada cabutan atau putaran ya. Yang selanjutnya adalah teknik secara vegetatif. Dan tadi generatif ya, biji ataupun benih, dan serta menggunakan anakan alam ya. Yang kedua ini adalah dengan cara vegetatif. Produksi bibit dengan cara vegetatif bisa dilakukan jika benih tidak tersedia atau sulit ditemukan. Beberapa cara produktif bibit dengan cara vegetatif seperti stek ya. Yang kedua adalah dengan kebun pangkas. Bisa juga dengan cangkok ataupun kultur jaringan. Ya, bisa juga dengan menempel ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk teknis-teknis seperti kultur jaringan dan sebagainya, silakan sahabat kebun berkah bisa menggunakan atau mencari sumbernya ya, terkait dengan hal tersebut ya. Hal yang ketiga yang dilakukan dalam pengadaan bibit adalah kesehatan bibit ya. Kesehatan bibit di persemaian perlu dijaga agar bibit yang akan ditanam pada saat revegetasi merupakan bibit yang sehat dan berkualitas. Faktor abiotik bisa diminimalkan dengan sistem pembelian bibit dan pengelolaan persemaian yang baik ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait titik-titik masuk penyakit ataupun patogen ke persemaian seperti fasilitas propagasi, kontainer, pisau, cutter, box vest ya, yang tidak higienis juga bisa menjadi hal yang menyebabkan patogen ya. Ada juga media propagasi seperti tanah maupun materi organik yang lain yang tidak steril. Ada juga dari air, saluran air ya. Materi tanamannya juga bisa. Dan bisa juga dari sepatu maupun pakaian pegawai ya. Ini juga perlu diadukan atau disterilkan. Jadi kita harus hati-hati ya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ya. Sehingga hal-hal ya kontaminasi tadi, alat-alat tadi dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan di titik-titik masuk penyakit ya. Seperti pertama, kontaminasi pada alat atau fasilitas propagasi bisa dilakukan dengan pembersihan dan pencucian rutin saat alat atau fasilitas ingin digunakan. Yang kedua, kontaminasi pada media pertumbuhan bisa dilakukan dengan steam pasteurization, yaitu sterilisasi melalui fumigasi dengan bahan kimia. Namun cara ini tidak selektif karena patogen yang berguna ikut hilang. Sterilisasi juga bisa dilakukan dalam suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit yang akan menyebabkan jamur, nematoda, dan bakteri mati. Jika dilakukan dalam suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit, virus, biji gulma, dan hama akan mati. Di samping itu, solarisasi bisa dilakukan untuk mencegah kontaminasi pada media.
Caranya dengan menutup media menggunakan polietilen transparan dan membebani dengan batu pada cuaca panas sehingga suhu di dalam plastik akan naik sampai 70 derajat Celcius. Cara ini efektif sampai ke kedalaman tertentu. Hal yang ketiga, kontaminasi pada saluran irigasi terutama reservoir penyimpan air ya menjadi tempat optimal bagi perkembangan jamur ya, baik dari jenis Pythium maupun Phytophthora. Bisa dicegah dengan menambah klorin 1 ppm minimal selama 30 menit untuk mematikan patogen penyebab dumping off. Terus kontaminasi pada sepatu biasanya penyakit dan nematoda dan pada pakaian atau biji gulma sulit dikontrol ya, terutama jika aktivitas pekerja di persemaian tinggi. Untuk mempermudah pencegahan perlu ada ruang atau jalur disinfektan pada pintu masuk persemaian. Hal yang keempat di dalam pengadaan bibit adalah pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit meliputi penyiraman, penyemalaman atau penggantian bibit yang mati, pemupukan, serta pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Sementara penyulaman harus segera dilakukan setelah penanaman pertama agar bibit yang baru ditanam tidak tertinggal pertumbuhannya. Pemupukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu jika pertumbuhan bibit lambat atau terjadi tanda-tanda bibit kekurangan hara seperti daun menguning, pupuk yang bisa digunakan adalah NPK dengan dosis disesuaikan terhadap jenis tanaman ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang kelima di dalam pengadaan bibit adalah produksi mikroba tanah bermanfaat. Media tumbuh dapat ditambahkan dengan mikroba saat kondisinya sedang kurang atau tidak subur. Mikroba tanah bermanfaat seperti mikoriza dan bakteri Rhizobium merupakan kelompok mikroorganisme yang bersimbiosis dengan akar pohon dan meningkatkan kemampuan pohon untuk tumbuh di lahan kritis, seperti lahan bekas tambang. Yang keenam dalam pengadaan bibit adalah manajemen data persemaian ya. Tata kelola data persemaian ini penting ya. Data-data seperti asal-usul benih, kualitas dan kuantitas benih, serta waktu pengadaan untuk tiap jenis tanaman. Juga data produksi bibit, antara lain jumlah bibit dan umur bibit untuk tiap jenis pohon. Ada juga data jadwal kegiatan kontrol hama atau gulma, seresa, maupun jadwal kegiatan penanaman. Data yang keempat adalah stok penyimpanan, seperti stok benih, stok media tanam, kebutuhan air untuk penyiraman, dan stok alat atau bahan pendukung lainnya. Yang kelima adalah data terkait tentang penempatan label untuk mengingatkan pada pekerja tentang jenis tanaman, jumlah bibit, proses-proses pembibitan, dan media edukasi jika ada kunjungan ke area persemaian. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ketiga di dalam hal revegetasi atau pelaksanaan revegetasi adalah pelaksanaan penanaman. Ya, tadi bibit sudah tersedia, maka langkah yang ketiga adalah penanaman. Sebelum kegiatan penanaman dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengaturan arah larikan harus sejajar kontur atau pada daerah yang relatif datar mengikuti arah timur-barat. Ada pemasangan ajir mengikuti arah larikan tanaman dan jarak tanaman yang telah ditetapkan pada rancangan kegiatan. Lalu pembuatan lubang tanaman, distribusi bibit, dan teknik penanaman. Hal yang pertama adalah penanaman jenis tanaman tanah atau cover crops. Beberapa hal sudah kita sebutkan, yaitu penanaman secara total. Metode penanaman secara total dilakukan dengan menebar benih atau biji tanaman penutup tanah secara merata di lahan yang direklamasi. Benih atau biji ditanam dengan cara disebar secara manual atau bisa juga dengan cara hydroseeding. Kelebihan penanaman dengan metode ini adalah permukaan tanah lebih cepat tertutup sehingga pencegahan erosi lebih optimal. Kekurangan metode ini adalah membutuhkan benih atau biji dalam jumlah yang besar. Metode yang kedua
adalah metode penanaman dengan jalur. Metode penanaman secara jalur dilakukan dengan menanam benih atau biji tanaman penutup tanah dalam satu jalur atau baris tanaman dan diberikan jarak tertentu. Antar jalur atau baris tanam, kelebihan penanaman dengan metode ini adalah menggunakan benih atau biji dan menggunakan biji atau benih yang lebih hemat ya, dan kompos juga lebih hemat. Kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dan dalam menutup permukaan tanah dan erosi dapat terjadi di sela-sela antar jalur ya, atau antar baris tanaman. Metode yang ketiga adalah metode penanaman di titik-titik tanam. Metode penanaman ini dilakukan dengan menanam benih atau biji atau bibit di titik-titik tanam yang telah diatur jaraknya. Kelebihan penanaman ini adalah penggunaan benih atau biji serta kompos yang lebih hemat. Kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dalam menutup permukaan tanah, dan erosi dapat terjadi di sela-sela antar titik-titik tanaman. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah penanaman di lahan miring dengan teknik hydroseeding. Pada lahan bekas tambang, khususnya tebing-tebing yang dipotong atau jalan mempunyai kemiringan lereng yang cukup curam, sehingga sulit untuk dilakukan penanaman, maka metode penanaman di lokasi seperti ini bisa menggunakan metode hydroseeding, yaitu metode penanaman dengan menyemprotkan campuran yang mengandung biji tanaman, mulsa, perekat, dan pupuk ke permukaan tanah yang miring. Adapun kelebihan dari metode hydroseeding adalah penanaman dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat untuk area yang relatif luas, sehingga efektif untuk area lereng dan area yang tidak terjangkau tenaga manusia, sekaligus membantu mengontrol atau meminimalkan laju erosi secara cepat. Terkadang metode hydroseeding juga diterapkan di lahan datar karena waktu pengerjaannya yang lebih cepat. Tahapan penanaman di lahan miring dengan metode hydroseeding antara lain ya. Yang pertama, persiapan lahan untuk aplikasi hydroseeding. Permukaan lereng yang akan ditanam diratakan terlebih dahulu, kemudian area penanaman dibersihkan dari gulma dan sampah lainnya. Setelah itu, buatkan sistem drainase yang juga berfungsi untuk mengontrol air agar tidak membuat jenuh massa tanah pada lereng dan memicu terjadinya longsoran. Sistem drainase dapat berupa drainase permukaan untuk melarikan air limpasan hujan menjauhi lereng dan drainase bawah permukaan untuk mengurangi kenaikan tekanan air pori dalam tanah. Selain itu, untuk meningkatkan kestabilan lereng, melindungi dari erosi dan menahan biji atau tempat menempelnya bibit, pada saat hydroseeding sebaiknya dipasang blanket pada permukaan lereng, bisa berupa kokonet atau kokomes, atau jaring yang terbuat dari serabut kelapa, kayu, ataupun jerami ya. Yang kedua adalah persiapan bahan campuran hydroseeding. Bahan campuran hydroseeding terdiri dari air, biji tanaman, mulsa, ataupun perekat ya, dan pupuk. Perekat berfungsi agar biji menempel di tanah dan tidak terbawa aliran air hujan. Sementara itu, air dan mulsa berfungsi untuk menjaga kelembaban bibit agar bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, pelaksanaan. Sebaiknya waktu pelaksanaan hydroseeding dilakukan pada awal musim hujan. Pada daerah kering, beberapa jam sebelum penanaman, sebaiknya tanah digaruk dan disimpan dengan air hingga membentuk permukaan kasar dan lembab. Penyemprotan ulang bisa dilakukan jika persentase penutupan kurang dari 50% setelah periode perawatan, menjaga masa pertumbuhan tanaman atau terjadi bencana longsor kerusakan akibat kecelakaan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada juga penanaman dengan model aerial seeding ya. Revegetasi pada bekas tambang dengan akses sulit dijangkau dapat dilakukan dengan teknik aerial seeding atau menyebarkan benih tanaman untuk reklamasi bekas tambang melalui udara. Benih yang berkulit biji keras atau ortodok dapat disebarkan secara langsung melalui udara. Namun jenis-jenis berkulit biji lunak atau rekalsitran harus dilakukan coating terlebih dahulu.
Umumnya komposisi coating berupa tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga benih bisa terdistribusi pada titik jatuh. Coating juga bisa ditambahkan pupuk hidrogel, pestisida, dan zat berwarna. Penyebaran biji secara langsung maupun yang sudah dibalut dengan coating juga dapat diberi perekat ya. Sprinkler dan sprayer dapat digunakan untuk efektivitas penyebaran benih melalui udara. Yang keempat adalah penanaman jenis pohon intoleran. Penanaman jenis pohon intoleran merupakan diperlukan untuk menutup tanah dengan cepat dan menyiapkan naungan bagi jenis-jenis pohon toleran. Proses penanaman dimulai melalui melepas plastik pada bibit, lalu pembuatan lubang diberi pupuk ya, ataupun kompos, ataupun kapur ya. Nah, lubang ini bervariasi, ada yang ukurannya 30-30 kali 30, ataupun ukuran lain disesuaikan dengan kondisi ukuran bibit. Sahabat kebun berkah yang berbaik ya, yang kelima adalah penanaman pengayaan pohon jenis toleran, pohon lokal, dan pohon MPTS. Pengayaan atau enrichment tanaman di area reklamasi bertujuan agar hutan hasil reklamasi memiliki keanekaragaman yang tinggi, sekaligus sebagai pengujian daya hidup dan kecepatan tumbuh jenis-jenis pohon di lahan bekas tambang ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, itulah terkait dengan bagian yang keempat ya, bagian revegetasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Subiantoro, salah seorang deputi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Pak Hotman yang telah memberikan atau menginformasikan terkait buku ini, sehingga kami bisa mengkajinya, kami bisa menyebarluaskan walaupun melalui suara ya, dan melalui YouTube maksud saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi di lain waktu untuk bagian yang kelima ya, bagian kelima dari buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat kebun berkah yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, agar bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.